Belum lama Bang Usro katanya ekspor. Ekspor. Istimewa nih. Tanya, sebenarnya yang diekspor itu kemana dan barangnya apa? Berarti Aglo itu sudah bisa ekspor juga sekarang ya? Kalau ekspor bisa, ya emang kita belum bisa mencukupi permintaan dari pembelinya itu aja. Karena justru permintaannya malah berlebih, masih kurang. Karena Di Magelang itu alpat khususnya bisa juga pakai jambon. Jadi yang membuat Om Lukman tertarik sama aglonema itu apa? Apa ya? Karena dari orang hukum ya Pak ya? Dan sepanjang sejarah saya jadi caleg sudah 27 tahun itu ya. Baru kali ini saya mendapatkan customer itu yang dia membelinya membayar pakai daun. Ya, Bayar pakai daun Pak? pakai daun. Jadi itu namanya itu namanya pohon duit. Ya. Memang saya juga senangnya yang koleksi ya. Alhamdulillah. Saya rela ini datang bela-bela ke Magelang ketemu saudara-saudara saya gitu kan. Di samping nanti sore Om Moyo juga selamatan syukuran ya Surodo haji dan dua istri, kita doain semoga hajinya mabrur. Amin. Amin. Dari Aglo juga atau bukan ya? Dari Aglo juga Surodo itu. Jadi, saya kalau kata orang Jawa itu ngalap berkah. Silaturahmi para seller Petani Aglonema. Saya senang banget saya ketemu Om Lukman ini. Saya juga senang itu Mas Raka ya. Lagi. Mas Agung Raka ya. Oh. Mas Agung Raka. Heeh. Satu-satunya YouTuber yang menurut saya orang Tangerang ya Mas Agung. Oh, orang Tangerang. Menurut saya yang mungkin dari sisi subscriber tidak terlalu banyak. Iya. Viewersnya luar biasa. Luar biasa. Itu ya, Mas Agung. Ya, saya kan YouTuber kampung, YouTuber kecil itu Om. Wah, jadi ya kadang sejak bingung. Gimana Mas Agung? Tapi ngomong-ngomong ini dalam rangka apa ini kesini nih? Saya kemarin itu saya ada giat sedikit di Polda Semarang. Ah, Tapi saya tuh kalau Semarang ke Jogja kalau nggak mampir ke kandang ini nih kebun yang idaman saya dari dulu itu ini nggak afdol. oke Abdul lagi. Nah itu karena menurut saya disinilah tempat salah satu album terbaik koleksi ya di Indonesia. Di Indonesia. Ini saya juga kebanggaan juga nih Mas Agung ketemu dengan kalau ya bolehlah saya katakan petani-petani senior gitu kan yang menurut saya sukses Sukses ya. dan bisa kita jadikan inspirasi. Inspirasi jadikan panutan ini. Nah, Oh, yang di tengah ini ya Om ya. oh iya. Paling istimewa gitu. Ini dari so Ini artis Aglo ini. dari Ini Bang Usro. Mengenalnya Bang Usro. Bang Usro ya. Iya. Yang kalau saya bicarain Bang Usro itu kebunnya itu nambahnya cuma 2 kali 3 lapangan bola. Jadi nambah terus ya. 1 bulan itu. Ini ya nanti Mas Agung tanya. Jadi ini judulnya nih Mas Agung ini bukan sombong-sombongan bukan, tapi memberikan inspirasi para pecinta aglonema biar tetap semangat. Biar semangat ya. Baik semangat bertani termasuk juga semangat beli dan menjual gitu. Istimewa. Nanti kita minta juga apa Ya. dari Pak Oyo sama Om Usro ini karena dia petani-petani handal ya. Jadi nanti tips-tipsnya mungkin ya. Ya. Nah ini nanti juga kita bisa dengar dari Mas Didi dan Mas Budi juga kan mungkin belum terlalu lama katakan walaupun ya menurut saya sudah lama juga berjualan tapi dari taninya dan jualannya juga sudah mudah-mudahan mendekati Om Oyo dan Bang Usro kan gitu. Amin, amin. Saya senangnya 2 orang ini nih guru saya ini senangnya mereka tuh nggak pelit ilmu baik ilmu tani maupun ilmu dagang. Wih, istimewa lagi berarti ini. Jadi nggak mau mereka itu berdua cuma mereka doang yang sukses. Mereka juga mau kita termasuk saya. Saya kolektor juga. Kolektor. Kalau kata Om Oyo kan barang itu nggak boleh disimpan terlalu lama mau kaya dibawa mati kan Enggak ya. kita jual. Masih jual aja ya. Nggak apa-apa kan? Gitu mungkin itu. Oh, yes. Panjang kan ya perlu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Asik, asik. Ini terus kita langsung ke mana nih? Ke Mungkin saya mau biar Mas Agung Raka
pinggangnya nggak terlalu pegel juga sama tangannya. Iya, iya. Tangannya ya. Oh, boleh. Wah, ini. Nanti honornya bagi 2. Oke, siap. Nih. Oh ya. Ini dulu. Bang Usro. Nih. Tunggu tamu dulu. Nih. Ini Bang Usro. Ini bosnya Usro Nursery dari apa? Purbalingga, Karang. Orangnya emang malu-malu. Tapi tiap bulan nambah tanahnya 2 kali 3 ya. Cuma 2 kali 3 lapangan bola. Lapangan bola istilah. Nah, ini Bang Usro. Ya. Bang Usro sudah berapa lama? Kalau kenal Aglo, semua orang sudah kenal Aglo. Tapi berkecimpung baik maupun jualan maupun bertani itu sejak kapan? Kalau mengenal aglonema dari 2006. 2006. Lama sekali. Ya, agak lumayan lama. Dari 2006 di Tangerang. Tangerang ya, yang sekarang tempatin Ditempatin sama dulu ngikut sama orang sih beberapa. Jadi agak lama waktu kita bekerja timur. Sekarang ditempatin sama Udin. masih keluarga juga ya, masih Sekolahkan. Nah, Bang Usro dulu ini sedikit gitu kan, apa refresh mengenang masa lalu. Dulu memang sudah ada keinginan untuk jualan apa sekedar cuma hobi atau apa? Ya kalau dulu memang tujuannya mencari beras. Masih to the point masalah. Orang hidup yang paling utama beras, yang lain lauknya bisa menyusul mungkin berasnya. Ini gaya Bang Usro kalau ngomong begini. Tapi ini juga dan Tujuan utamanya ya buat beli beras. Dari daun ke beras. Beras. Dari bonusnya yang lain-lain ya mungkin bonusnya, yang penting berasnya dulu. Ya. Jadi kalau saya tanya ini pertanyaan klise nih Mas Agung. Banyak sukanya, banyak dukanya selama ini apa jualan aglo atau bertani aglo? Banyak Atau enggak? sukanya. Dukanya ada enggak? Dukanya tetap ada, manusiawi tetap ada, tapi lebih suka sukanya. Lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya. Kalau dukanya ya mungkin 10%, sukanya 50%, sisanya sangat suka. Suka banget gitu ya. 110%. Jadi suka banget gitu ya. Itu. Ini Bang Usro. Saya juga baru kenal baru sekitar 3 tahun. Beliau orangnya low profile. Oh, profile ya. Profile itu rendah hati. Tapi kantongnya Tebal banget. tebal bingit. Sampai tasnya dibawa kemana-mana ya. Itu udah isinya ngeri nih. Ini isinya bono utang material. Baru sangat ya. Jadi, nah Bang Usro melihat kondisi sekarang ini, saya suka lihat postingan Bang Usro baik di Instagram maupun Facebook dan media sosial yang lain, semangat banget gitu. Kadang-kadang ini Bang Usro sebenarnya gila apa enggak gitu kan? Tapi emang saya sebenarnya sudah tahu jawabannya, cuma biar orang-orang tahu. Iya betul apalagi. Maksudnya apa sih sebenarnya Bang Usro posting semangat bertani itu? Maksudnya apa tuh? Ya karena apa ya, bikin semangat teman-teman bahwasanya di usaha kalau emang ditekunin, disemangatin, dicintain, dia kan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang kita inginkan. Jadi jangan merasa bahwasanya ini lagi sepi, kita jangan terus kita nggak semangat, tetap semangat, kita tetap semangat dan semangat, entah itu untuk jualan ataupun belajar tani tetap semangat, nanti hasilnya kan mengikuti gitu. Udah jualannya sepi, kita juga nggak semangat, ya sudah akhirnya kita juga tutup belum tikar kayak gitu. Jadi ya, tetap semangat aja. Jadi apa yang Bang Usro lakukan ini misalnya menginspirasi orang-orang. Jadi sedikit tapi itu menginspirasi orang yang tadinya udah down dengan kondisi sekarang, dengan Bang Usro posting dengan barang-barang yang luar biasa, luas kebunnya gitu, yang down semangat lagi. Kalau memang niatnya untuk memang untuk bertani dan berjualan yang benar kan gitu. Ini sedikit. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Mas Agung. Belum lama Bang Usro katanya ekspor. Istimewa nih. Tanya, sebenarnya yang diekspor itu kemana dan barangnya apa? Coba kasih tahu bocoran. Berarti Aglo itu sudah bisa ekspor juga sekarang ya? Kalau ekspor bisa, tapi ya emang kita belum bisa mencukupi permintaan dari pembelinya itu aja. Karena Justru permintaannya malah berlebih, masih kurang. Masih kurang. Karena emang ID yang emang di sini nggak terlalu banyak gitu, maksudnya masih terbatas gitu kan. Ya minimal semuanya anggaplah kita cari goliat gitu dengan kapasitas mungkin 500 pohon dengan ukuran rata daun 5 sampai 7. Ternyata petani kita belum ada yang sampai
nominal segitu. Ya, mungkin tidak perlu itu contoh yang satunya, mungkin kan banyak juga kalau untuk di luar negeri itu banyak permintaan jenis. Tapi mayoritas yang dicari itu yang grek hybrid. Yang grek hybrid. Nah, grek hybrid itu Apa yang sih mayoritas kasih dicari. bocoran kemarin itu yang diekspor itu apa? Ya, Gitu ya Mas Agung ya? Oh iya harus kalau nih. yang kemarin Mumpung, itu Ya, ada, sorry saya potong. Ya. Mohon maaf, kelas saya nggak mau ngomong romosan karena itu merendahkan Anda. Ya. Kelas best seller, kelas koleksi. Itu ya sedikit koleksi lah, ya koleksi ya. Kemarin kan ada Minion, terus ada Golden Hope, ada Goliath, terus ada sebenarnya ada mungkin ada Evita juga, cuman kita belum lagi ngumpulin dulu gitu. Terus yang kemarin baru sekitar 5 jenis. Wih, Bang. Jadi Mas Agung, baru 5 Bang jenis. Raka bukan kelas best seller yang diekspor, tapi kelas Yang koleksi ya. Golden Hope, Bukan. ya. Koleksi Goliath. Yang di sini nih. Gue liat, oh pantesan ini kira-kira kesini ini mau ngintai-ngintai punya Pak Oyo ini. Ya nyari apa yang sekiranya bisa buat tukar beras. Tukar beras. Sekali lagi yang bisa buat tukar beras. Kalau harganya kalau misalnya ke ngekspor itu pasti lebih tinggi ya. Ya itu udah pasti. Udah pasti ya. Udah pasti lebih tinggi dari kita kasih ke teman-teman. Karena kita harapan kita itu, kenapa kadang kita punya harapan kalau dijual di dalam negeri lama-lama tuh harganya pasti akan turun. Tapi kalau kita buang ke tetangga itu mungkin di sini barangnya semakin terbatas, jadi harganya tetap stabil. Saya nggak tahu mungkin berapa tahun kemudian mereka budidaya ataupun, tapi yang ngambil kemarin ke saya itu tetap dia buat jualan, Dijual lagi. pasarin ke konsumen. Jadi kemungkinan nanti pasarnya akan lebih tetap stabil. Tapi kalau kita banyak koleksian, kita jual di dalam negeri terus, yang tadinya harga 100.000 bisa jadi 50 karena di sini penuh. Ya, Stok banyak. Ya, stok banyak. Jadi Mungkin di samping itu Bang Usro sebetulnya saya potong, di samping biar petani-petani maupun seller di Indonesia juga bisa menjual dengan harga bagus ya. Harga bagus. Kalau harga di luar lebih murah, di sini lebih mahal itu Mas Agung. Iya, kalau- Kasihan yang di sini. Jadi ada pesan moralnya juga Iya. ya, Bang Usro. Kan gitu usahain ya? kalau yang barang koleksian ya, kalau memang baru punya 1, 2, 3 pohon, ya kalau bisa dibanyakin dulu. Tetap permintaan di tetangga itu lebih banyak. Untuk kita semuanya petani baru ada 10, 20 pohon, dia udah bingung jualnya, dibanyakin dulu aja. Dibanyak. Nanti pasti ada yang nyari lebih banyak karena permintaan dia juga lebih banyak. Bukan cara kasarnya 1, 2, 3 pohon, tidak. Minimal dia 1 ID itu 100. Itu padahal baru satu negara ya ya. Baru Filipina dulu ya. Ya, baru Filipina. Nanti- kita masukin ke Filipina. Dengar-dengar tadi ada Mas Agung Rusia juga ya. Ada ya yang daerah Dagestan apa itu. Ini Bang Usro ini dia tani banyak, tempatnya besar. Ah, Ternyata masih kurang juga. 2 kali 3 meter doang. Iya, masih 2 kali kurang 3 juga. meter. Masih kurang juga. Mas Agung, artinya kebutuhan di luar negeri pun tinggi. tinggi ya. Ini Yang lokal. makanya salah satu yang bisa membantu Bang Usro sebenarnya. Karena nih yang satu ini, om saya yang satu ini sebenarnya jualnya ogah-ogahan. Ah, iya. Jual ogah-ogahan, tapi sejak saya panas-panasin, lalu sama teman-teman panas-panasin, bukan yang jual, bukan Om Oyo yang jual sama Iya. lain. Saya mau kesini aja dulu takut banget. Pasti ditolak ini. Ini bukan sombong tapi tahadus binikmah ya. Eh, Terus saya baru datang ini, saya ngeliat yang putih-putih itu loh. Putih-putih itu. itu plat merah itu masih ya, masih Masih baru ya. Itu tadi saya naik. Ah. Bener saya naik tadi. Itu baunya, Ah. blok. Khas Goliath. Ya, iya, saya makan. Jadi menurut saya ini dari dulu saya terus terang ya, saya tadi malam bilang ngomong, salah satu inspirator saya beraglo itu ketika saya melihat salah satu tayangan YouTuber di shot itu Dunia Papa. Di situ saya, terus terang nih dia dalam tanda kutip ini orang gila dalam tanda kutip. Hanya memelihara aglo, mungkin Bang Usro, Mas Rudi, Mas Bidi itu punya Goliath, punya asri merah banyak, tapi dia maunya yang aneh. Yang aneh. Asri merah semua. Goliath nggak usah dikasih kali ya. Ya, murup. Nah, kalau bahasa Jawa. Dia itu muruk, abing, gitu kan? Nah ini kita ngobrol sedikit. Iya. Gitu kan? Berbagi, apa kita minta ilmunya apa, gitu kan? Rahasianya apa? Ya Om. Jadi
sambil gantian. Iya. Cuma satu sih mas. Iya. Besok dibeli. Jadi Ya ini Maklumi. Omoyo ini juga sama dengan Bang Usra, orangnya low profile. Dia kalau nggak ditanya nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Atlet ilmu emang orangnya begitu, low profile. Omoyo ini tadi Bang Usra 2006 fokus. Omoyo juga mungkin sudah lama suka aglo, tapi benar-benar mengumpulkan jenis-jenis koleksi itu kapan? saya mulai mengumpulkan jenis koleksi itu tahun 2017 awal. 2017 awal. Sebelum pandemi berarti ya? Jauh. Sebelum pandemi. Kalau pandemi ini udah ya hampir penuh. Jadi mulai tahun 2017 awal itu sebelumnya saya udah ada tanaman aglonema ini. Tapi bukan di sini, masih di rumah ya, masih di rumah. Di situ mulai beli yang koleksi sampai saya bangun di sini. Awal mulanya saya juga mau bangun ini banyak perhitungan. Soalnya apa? Awal mulanya saya hobi. Tidak ke bisnis. Nah, dengan membangun ini saya kan perhitungan, masa kok hobi seluas ini kan ya, menurut saya kan. Terus saya tanya info, bagaimana aglonema ke depannya. Misalnya dibandingkan dengan Tanaman lain. yang lain lah, tanaman yang lain sama apa enggak kan. Saya info ya aglonema kebanyakan relatif stabil. Iya. Dan waktu itu juga saya banyak selain aglonema, tapi malah saya kasihkan tanaman yang lain itu. Karena awalnya hobi ya. Awalnya hobi. Ya. Saya tidak Tidak ada kepikiran, tidak untung untung gitu kan. ya. Tapi saya hobi, saya udah kayaknya saya pengennya fokus ke salah satu jenis ini aglonema, yang lain saya kasihkan. Jadi pas banget feeling Omoyo ini so good kalau kata orang Betawi, feelingnya so good gitu. Feelingnya so good. Jangan lupa, tapi ini bagus teman-teman. Benar-benar dari dua sumber ini. Yang satu benar-benar berawal dari beras, ya kan? Berawal dari beras, yang satunya berawal dari senang-senang. Dan ternyata semuanya alhamdulillah luar biasa ya. Luar biasa. Yang Om Usro 2x3 lapangan bola. Nah, beliau ini juga sebenarnya ada banyak. Banyak. Yang antara lain memenuhi 2x3 lapangan bola juga dari sini juga gitu. Jadi gini, Omoyo. Ini ada memang beberapa jenis aglo impor dan lokal gitu ya. Yang mungkin yang bermasalah mungkin aglo impor yang best seller lah, katakan seperti itu. Ini Omoyo apa sudah punya feeling dari dulu? Ada mungkin impor juga tapi kan kelasnya kan Maiswara, Marsanjani, Asri Merah, Asri Putih gitu kan. Emang dulu sudah punya feeling pengen punya koleksi lokal, apa bagus ke depannya atau gimana? Jadi gini, kalau saya kan hobi itu mesti yang kalau saya cari yang koleksi yang kelas tinggi, Bermain di situ. Dan pikiran saya kalau misalnya untuk penjual juga, untuk dijual ke depannya juga, kalau kelas menengah ke atas mungkin lebih gampang. Kenapa? Kan barangnya lebih sedikit ya. Kan gitu. Kalau sedikit otomatis jual lebih gampang daripada yang banyak. Dan saya cari yang imporan juga yang tidak massal. Ya, jadi kayak dulu kan kayak sibling, banyak siblingnya. Itulah yang saya minati. Jadi apa Mas Agung, awal-awal bisa jadi awal-awal lah, walaupun nanti tidak secara rinci sampaikan oleh Omoyo. Awal-awal dulu Rinjani Ori, Marsa Anjani, Maeswara, Omoyo memang dari awal katakan ring pertama lah, walaupun ada beberapa ring pertama yang ambil itu Pak. Yang ambil, yang punya, yang beli ya. Samping yang lain yang sudah kita ketahui. Nah, cuma saya melihat memang ada dua orang yang
menurut saya yang ngambil ini yang bertaninya itu luar biasa. Kita ambil contoh Marsha Anjani. Cuma 2 orang terus terang secara personal yang saya lihat sanggup mengembangbiakan, bahkan mengambil manfaat dari situ. Saya nggak ngomongin Rinjani Ori yang dapat 800 ya, nggak. Saya ngomongnya yang Marsha Anjani aja. Satu adalah Om Haris Setiawan, nomor 2 ya ini. Ya. Saya ini, Moyo. Dia rawat dengan benar, mengeluarkan di saat yang tepat, kan gitu kan? Sehingga bisa seperti itu gitu. Jadi gimana dong? Rahasianya bisa menahan atau bertani nggak tergoda untuk jual ke saya. Singgung juga dia. Jadi kita nggak bisa nahan, Mas Agung kayak nih. Kalau tawarannya dikit, apa lumayan kan bisa jual terus gitu kan. Untung sedikit langsung. Jual terus. Gitu. Kalau Om Oyo, Bang Usro juga tuh. Gimana itu? Gimana caranya? Ya kalau duitnya banyak itu. Tapi kan tentunya tiap orang kan pasti punya kebutuhan. Tapi jadi setelah yang tadi saya sampaikan, saya tuh senang sama aglonema. Dan yang lain saya kasihkan itu kan. Jadi senangnya itu saya betul-betul senang, menyayangi, betul-betul menyayangi. Jadi dengan sepenuh hati. Jadi walaupun misalnya mau dibeli aja, saya senang. Kalau senang itu kan gak ada harga. Ya, tidak ternilai. Tidak ternilai. Ya, itulah. Jadi makanya saya paling beli karena saya nggak jual. Masalah kesenangan. Terus masalah suka duka. Kalau bagi saya suka dukanya suka semua. Suka semua. Kalau dukanya cuman ya paling capek. Karena udah ketutup sama sukanya semua, jadi hilang dukanya. Soalnya sekarang suka semua. Kalau dulu karena belum menghasilkan. Oh iya. Udah ketutup semua Mas Agung. Iya Bang betul. Usro tadi 10% duka, 50% suka, 40%-nya suka banget. Suka banget, ya. Kalau Moyo 100% suka banget. Sekarang dulu ada juga. Dulu bodoh ya. Harus melalui itu memang. Bisa seperti ini harus melalui itu. Jangan sekarang baru sepi, tadi kata Bang Usro baru sepi aja langsung dong. Nah Moyo, buat teman-teman kita yang istilahnya, nah ini sorry, saya ada di Tangerang. Om, kita tahu lah pusatnya importer itu di Tangerang. Ada beberapa teman saya juga yang banyak juga seller ya yang nggak jalan. Padahal di sana pusatnya impor. Om Moyo melihat fenomena ini gimana nih terhadap seller-seller yang sudah turun, nggak lagi jualan, sekarang modalnya kurang, barang impor juga lagi, itu gimana melihat fenomena ini? Ini tanpa ini ya, tanpa kita mendiskreditkan importer, bukan itu. Jadi semua di awal mulai itu, semua kerjaan itu harus disenangi dan dicintai. Kalau kita udah seneng sama kerjaan, dicintai, ya nanti akan menghasilkan yang dicintai itu akan menghasilkan lebih baik ke kita. Kalau masalah penjualan, soalnya mungkin itu kebawaannya aja. Kemarin kan waktu musim bumi, dia ikut-ikutan, mereka ikut-ikutan aja. Mereka ikut-ikutan, kalau pasan mau misalnya agak lemas lah misalnya, ya dia udah selesai lah. Kalau bagi saya itu salah. Kalau kita udah, yang penting kita bisa tani dulu, Lukman. Kalau bisa tani itu, misalnya beli, misalnya dulu mahal, ya dengan diperbanyak, bisa tani diperbanyak nanti ya akan menghasilkan yang banyak juga. Dan saya nggak mau edukasi masalah hasil ya, saya bukan sombong. Cuman ini saya membuktikan, Lukman, bahwa aglonema itu betul-betul bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghasilkan yang berharga, bukan cuma yang mungkin yang disampaikan ada saya ini Usro kan cuma beras segala macam, tapi lebih
Berasnya ini. Ada berasnya berkapal-kapal Pak, pakai tungkang Pak. Bisa jadi kalau gitu. Oh, pokoknya ya. Iya, pokoknya beras. Yang lain sisanya ya Rumah. tanah, rumah. Oh, Jadi ini berbicara lucu-lucuan dikit. Tanya dari sampai plat nomornya aja dia pesan atas nama anaknya. Om Oyo lucu juga nih kan, plat nomornya apa? B AA 9 Alau. Aglau. Saya rasa itu nomor yang cocok lah dipakai oleh Juragan Aglau. Kolektor terbaik Indonesia. Ini saya terus terang, saya bilang kolektor terbaik Indonesia. Kenapa? Karena barangnya terpilih. Karena saya juga suka barang koleksi, tapi yang ini karena lebih gila lagi. Tapi gila dalam tanda kutip maksud saya, artinya memang senangnya dasarnya adalah dari hobi. Oh berarti kalau Pak Oyo platnya nanti Aglo gitu ya, AA 9 LAU. Maksudnya apa nanti platnya? Saya belum ada. Kalau Mas Usro, Raffi, nama anaknya Mas ya? Dua-duanya mobil atas nama apa platnya nama anaknya. Ini kita bisa bukan lagi noran-noran, bukan. Kita lagi ngobrol bercanda. Yang semoga dengan bercanda ini memberikan inspirasi, semangat. Gitu loh. Bukan orang saya sependapat dengan teman-teman. Kita hidup dari Aglo. Tapi kita sendiri yang jatuhin Aglo. Harganya jatuh-jatuhan. Kita beli harga modal udah untung, alhamdulillah. Gak boleh lah. Kita udah pernah dapat dari situ. Saya senang sama teman-teman Om Oyo, Usro, Mas Rudi, Mas Didi. Itu tetap belagu dalam tanda kutip ya. Belagu dalam tanda kutip untuk nunjukin ini loh, Aglo ini bisa menghasilkan. Kayak Om Oyo tadi gitu loh. Menurut saya tuh enak ngomong begini tuh. Saya pusing kalau ngomong sama orang yang bawaannya pesimis. Kalau ngomong itu saya jadi kayak tinggal Aglo terus jadi gitu. Itu juga dari Semarang itu. Mas Agus. Pak Eko. Mas Eko. Ya pokoknya kita petani aglonema itu nggak usah takut, yang pesimis, judi kalau bahasa Jawa, judi segala macam. Udah tenang aja. Di Indonesia itu saya keliling Indonesia itu udah kemana-mana. Banyak juga yang belum mengetahui tentang aglonema. Banyak juga yang pesannya termasuk yang di Surabaya. Surabaya kan tidak ada komunitas yang besar sekali dibandingkan dengan itu sekelas provinsi. Ayo saya sedikit mau ngomong sama Mas Rudi nih. Oke. Ini Mas Rudi ini dikenalnya apa Mas Anton? Mas Om Rugon. Rudi Gondrong. Ya, nomor serinya. Apa Pesona Godong? Saya ngobrol-ngobrol sedikit sama Mas Rudi. Tapi sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak saya tambahin. Sedikit nanti di sini Mas Rudi. Mas Rudi ini mungkin sama lah dengan saya. Ya kalau kata Moyo korban pandemi. Korban pandemi. Korban yang enak. Iya, korban yang enak. Korban yang enak. Mas Rudi mungkin beberapa barang mungkin ambil dari saya. Kan? Mas Rudi yang sama-sama kita jadi korban pandemi ini, komentarnya terkait dengan aglonema yang disampaikan Om Oyo dan Bang Usro, bagaimana menurut pandangan Mas Rudi? Ya kalau menurut saya aglonema masih baik-baik saja sampai sekarang. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Yang masalah kan orang yang pusing jatuh Nah, gitu kan? betul. Yang masalah itu baiknya. Betul. Kondisinya itu kan ya alhamdulillah. Nah, Kan, kalau nggak salah tayang 3-4 hari yang lalu. iya, benar. Bisa mau tanya nih, jujur tapi jawabnya. Keluar barang berapa? Berapa persen kalau kita hitung persen? Kalau dihitung persen 80 sampai 90. Mas Agung 80%. 80 sama Dengerin kan? Iya. Kan Mas Agung yang teliti ya. Jadi Iya. ada uang kopi tambahan. Bercanda. Ya, Mudah-mudahan nanti ada transferan. Bagian itu saya malah 100 lebih. 100 habis Masih ada tambahan. terus tambahan. Mau nggak mau masuk lagi. betul. Bolang lagi ke tempat lain. Iya. Kan begitu. Ya, terus. Artinya Ya, artinya masih baik-baik saja. baik aja. Kalau bagi Tetap orang semangat. yang jatuh harga, dia memang dia udah pusing duluan, stres Iya. duluan. Karena dia Pikirannya udah kalah dulu mungkin ya? dulu. Nah sekarang nih, Seperti ini yang masih kan tadi, oke. seperti yang Kang Usro sama Pak Ayat saya sampaikan, harus dengar rasa sayang disenangi dulu. Itu harus sayang dulu, nggak sekedar hanya menjual, tapi juga senang dulu. Senang dulu, jangan pola pikirnya jual. Iya, betul. Senang dulu, gitu kan. Saya sempat juga mau ngambil barang sama Mas Rudi.
sudah mulai belagu deh kayak Moyo. Ini saya nggak jual eman-eman. Belagu bukan belagu sama belagu. Itu tadi kan kalau eman-eman saya sama barang ini nggak mau lepas, kalau saya suka nggak ada nilainya kan. Udah mulai ikut-ikutan. Jadi tapi memang saya senang kalau barang-barang koleksi disimpan sama orang yang tepat gitu kan. Peredarannya juga ini nggak apa-apa, pasar aja nanti yang ngomong kan. Iya. Mahal atau kayak Mas Budi. Saya satu lagi. Kenapa sampai sekarang saya masih ada habis selalu ada terus. Nah, seperti yang saya sampaikan di episode sebelumnya ya Bang. Saya tanya berbeda dari mereka dari beliau ini. Saya tanya cuma modal 2 itu gratis loh. Yang pertama saya bibit, yang kedua pupuk. Yang pertama bibitnya itu bibit persaudaraan. Karena itu saya agak saudara, jadi kalau saya nggak ada, Pak Ayo ada barang ada, Amusra ada. saya nanti dulu. Iya. Jadi bibit persaudaraan, ya kan? Nah, pupuknya pupuk kebaikan. Ya, kita baik sama orang, baik sama semuanya. Otomatis nanti kan insya Allah nanti rezeki ada yang bisa dipahami. Jangan lupa sodako. Ya, jakat dong. Saya pendapatannya udah 100%. Itu yang Moyo juga. Jadi saya salut ya, Moyo juga di samping tadi beliau sayang sama Aglo sampai saking sayangnya seller yang butuh jual tapi belum sanggup bayar dulu boleh juga. Itu saking sayangnya biar Aglo ini tetap lestari, semua orang kebagian. Bang Usro juga begitu. Saya suka ngutang juga Bang Usro. Wah. Nah, termasuk anggota ya? Anggota tim debitur. Iya. Langsung diajari loh ini. Anggota U. Tapi ini buat yang kenal deket aja kali ya. Kan banyak yang daftar. Jauh jangan. Enggak lah, artinya yang penting komunikasi. Persaudaraan jangan bobot, bibit sama pupuk. bobotnya bibitnya persaudaraan. Apa saudaraan? Pupuknya Kebaikan. Itu jadi tagline itu. Mas Bidi, nih Mas Bidi ini berapa kali nih? Belum berapa kali tayangan belum saya ngeliat-liat lagi. Ini sebenarnya lagi berburu atau lagi ngapain ini? Apa dia sebenarnya barangnya tetap banyak ya sebenarnya tapi diberikan ke orang kayaknya nih. Gimana gitu? Kalau saya sekarang lebih ke offline Om. Jadi offline alhamdulillah banyak teman yang main ke rumah ambil barang. Saya memang mulainya juga seller, bukan seperti Pak Oyo. Beliau memang dari awalnya suka. Saya kurang lebihnya seperti Om Usro. Awalnya dari beras. Bedain dong, awalnya dari lauk. Oh, dari lauk ya. Dari roti Om. Tapi beras dulu aja. Tapi alhamdulillah dapat lauknya juga. Banyak. Alhamdulillah. Nah Om, saya mau nyampein sesuatu hal yang memang kurang lebih berapa bulan-bulan yang lalu saya selalu gembor-gemborkan bahwasannya kalau Om Agung ingat juga investasi aglonema itu menjadikan. Bagus ya, menjadikan. Dibandingin apa, Mas? Kalau menurut saya iya. Bahkan kalau menurut saya nilai investasinya loh daripada emas dan tanah sekalipun menurut saya saat ini memang lebih besar di aglonema. Iya, kalau menurut saya pribadi loh. Kasih contoh. Nah, misalkan kita ini ngomonginnya salah satu tanaman saya yang dulu pernah beli sama Pak Oyo itu Rinjani Ori. Saya ingat memang beliau kalau bilang dia karena awalnya suka itu saya percaya Om. Karena waktu itu saya beli padahal dia cuma beli 800 ya. Berapa? Oh maaf keceplosan. Berapa? Maaf. Apa berapa 800? Saya lupa. Itu saya udah beli 50 juta Om. Cuman daun 5. Itu dia mau ngelepasin Om, mau ngelepasin Rinjani padahal berarti udah untung berapa ratus persen? Enggak tahu. Iya. 50 juta loh, 5 daun saya beli 6,5. Oh 6,5 ya? 6,5. Itu saya beli 50 juta 5 daun. Pak Oyo itu ngelepasinnya itu benar-benar sambil ya nyonnya kayak orang sebenarnya nggak ikhlas. Tapi karena memang udah ada akad di depan, itu jadinya ya mau nggak mau. Diambil lah sama Mas. Saya ambil 50 juta ya Pak ya, 50 juta benar. Itu begitu karena saya memang seperti Om Lukman, kolektor. Itu memang alhamdulillah waktu itu langsung pulang ditawar 60 juta Pak. Lalu pulang 60. Iya, saya pulang 60. Tapi saya eman. Ikut-ikutan eman lagi. Iya, karena memang susah ya Pak ya, Rinjani Ori. Itu saya waktu itu
waktu saya beli, saya lihat di Januari hanya beberapa orang yang punya ya Pak waktu itu, termasuk Bapak, tapi yang memang paling banyak beliau. Yang lainnya saya lihat hanya satu, dua lah, nggak yang sebanyak beliau. Nah karena saya eman, saya potong, memang saya potong. Saya potong itu, saya bilang ke yang beli, bukan yang beli, jadi saya potong. Tapi yang beli ini ngejar Pak. Saya udah bilang, udah tak potong Pak. Wes enggak popo harga potongan. Dia bilang gitu, harga potongan jadi udah 2 minggu. Harga potongan ini berapa? Dia udah nawar 60. Saya bilang ya yang penting untung dikit-dikit Pak, saya lepas. Saya lepas 52 juta Pak. Berarti untung 2 juta. Potongannya masih ada. 2 bulan saya nunggu potongannya, saya dapat 30 juta Pak. Berarti diakali Pak Oyo ini. Nah itu maksudnya salah satu yang saya bukti Bapak tadi bilang nih. Buktinya apa? Ya itu tadi Pak. Maksudnya memang itu aja skala saya mohon maaf hanya beberapa bulan. Kalau seperti beliau ini, beliau ini ya skalanya bukan bulan lagi. Ini satu, saya punya satu, untungnya segitu gitu ya. Gimana? Iya. Nah ini ngomong-ngomong ada Mas, saya baru datang dari Mas siapa Mas? Oh iya, langsung dulu ini. Ini gini, Pak Budi ini apa dari Nasmoko. Apa itu? Nasmoko itu Toyota. Nanti beliau sampaikan. Jadi saya gini, saya ngomong Pak Budi, saya beli ini itu dari daun. Ini hasil daun. Jadi beli barang ini, mobil ini belinya pakai daun Pak Budi, supaya Pak Budi lebih jelas kan, misalnya ada apa saya yang salah kan gitu. Ini dikuatkan sama teman-teman ini. Dan keduanya Pak Budi supaya tahu juga di agronomema ini untuk disampaikan ke yang lain juga kan, di agronomema tuh lebih gampang masalah taninya, penjualannya, perawatannya itu lebih gampang di agronomi. Gitu Pak Budi. Ya. Jadi mungkin Pak Budi mau menyampaikan sesuatu, silakan. Monggo Pak Budi. Saya mau nanya sedikit aja ke Mas Budi. Karena nih kebetulan ya ini nggak sengaja sebenarnya datang saya silaturahmi, tiba-tiba ini baru dianterin sama Mas Budi. Mobil ini baru saya lihat kata Om Oyo. Ini emang sengaja saya barengin sekarang biar ketemuan silaturahmi gitu kan. Saya mau nanya sedikit doang nih ke Mas Budi. Ini yang punya Alfa di dealer Toyota semua Magelang berapa orang? Kalau di Magelang itu Alfa khususnya bisa dipakai jadi posisi. Jadi ada 10 Ya, nggak ada 10. Kayak Rinjani ori dulu juga ini ya. Jadi saya di sini merasa terhormat ya, berada di samping-samping beliau-beliau yang berhasil menjadi kolektor aglo. Dan sepanjang sejarah saya jadi caleg sudah 27 tahun. Baru kali ini saya mendapatkan customer itu yang dia membelinya membayar pakai daun. Ya. Bayar pakai daun Pak. Pakai daun. Jadi itu namanya Budi itu namanya pohon duit namanya. Ya. Dulu zaman kecil saya itu ada ledekan atau guyonan mbak saya. Kalau kita beli sesuatu yang harganya tidak masuk akal, dia bilang apa? Bayar gue godong kok. Itu zaman dulu kan 3 tahun yang lalu ya. Benar. Kayak sekarang masih ada. Ya, sekarang itu terbukti. Pak Ayah membuktikan. Jadi yang dulu sepertinya khayal nggak mungkin bulu kuduk saya merinding. Kalau saya merinding berarti besok gantian. Oh insya Allah. Amin. Tapi suruh pindah tangan dulu ya. Nggak masalah, mau itu tinggal pelatihnya aja. Jadi kebanggaan bagi saya secara pribadi saya mendapat pengakuan Pak Ayo buat mobil-mobilnya. Semoga menjadi berkah buat keluarga, buat sekitar, dan saya berharap dari teman-teman Pak Oyo nanti akan menular. Saya siap sepanjang saya belum pensiun ya. Siap semua. Jadi besok jadi gini Pak. Tapi kalau mau kan pasti cash ya, dan kredit ya cash ya. Cash. Saya mau nanya, kalau ada teman-teman aglo gitu kan pengen beli Toyota gitu kan, kredit dia tapi pedagang aglo, kredit boleh gitu kan. Sepanjang nanti apa dari leasingnya oke, nggak ada masalah. Kita artinya Mas Budi bisa rekomen. Bisa sekali. Yang paling bagus bisa pakai daun juga kan gitu kan.
Ini Tapi kalau mau cash ya. Om Pidi ini dulu belum kenal sama saya, Pak Kijang tua ini. Terus ganti LG ya Om. Habis LG sekarang sudah Innova ini Pak. Pakai Toyota juga ini Pak. Tinggal gede aja. 1, 2, 3 nanti tinggal urut sama saya nanti kalau saya Insya Allah. tinggal saya giliran untuk saya melayani beliau-beliau mereka semua. Istimewa. Jadi Terima kasih Mas Budi, semoga makin lancar. Amin. Terima kasih dan kembali lagi saya mengucapkan terima kasih buat kepercayaan Pak Oyo pada kami Petronas Moko sudah bisa melayani beliau dalam pembelian apa. Semoga nanti menular pada saudara-saudara semua. amin. Itu terima kasih Mas Turjun. Oke, siapa tahu nanti Pak Budi sudah pensiun. Kalau saya berani saran juga Tani Agro Pak. Mas Agung Raka biar durasinya ya nggak terlalu lama. Iya. Kita singkat kalimat-kalimat penutup dari Iya. beliau ya. Iya. Gitu. Nah, dari Mas Rudi dulu pesan-pesannya buat para pencinta aglo, sama yang belum mencintai aglo apa? Pokoknya yang tetap semangat terus beragrema, jangan pernah putus asa, terus semangat. Oke, ini dong, mau semangat. Agrema masih baik-baik saja. Aman, Mas. Jadi pesan-pesannya apa? Jangan takut investasi. Insya Allah menjanjikan, Insya Allah berkah. Berkah ya. Yang Itu penting. aja. Pokoknya jangan takut harga orang bilang turun-turun. Pokoknya alhamdulillah saya tetap bermain di Aglonema. Saya tidak pernah tayang bukan karena saya menghilang dari Aglonema. Iya, tapi saya tetap semangat dan meyakini bahwasanya memang Aglonema ini luar biasa. Tetap semangat. Kasih sukanya Om. Ini aku paling seneng ya petani terbesar di Jawa Tengah gitu. Semangat Tani. Semangat Tani. Tadi tidak ada. Yang di kaos tadi ada Om, motonya apa Om? Om. Ya di kaos tadi ada motonya loh dari Tani apa sebanyak-banyaknya ya apa? Wah di belakang kaos tadi. Jangan takut, jangan panik, gitu. Tetap semangat. Ya. Oke. Ya gitu. Pokoknya tetap semangat. Gitu ya, apa? Tani tak ada ruginya. Tadi tak ada ruginya. Dan saya pikir dari seluruh kalangan, saya kalangan akademisi suka aglo bukan karena memang cantik indah, tapi investasi yang luar biasa. Investasi yang luar biasa. Samping juga apa punya nilai persaudaraan kan gitu seperti bilang Mas Rudi. Dan bukan hanya cuma beli beras. Bang Usro itu bilang gitu kan, berasnya 2 gudang. Itu karena saking low profilnya aja itu. Kayaknya bukan ini Om. Kalau beliau ini beli berasnya sak tanah-tanahnya. Sak sawah-sawah ya. Iya, ya itu tadi 2 kali 3 lapangan bola itu. Mungkin itu ya. Yo Mas Rudi, Bang Usro, Mas Didi. Belum. Oh iya. Gantian saya nanya. Iya. Ramai ini. Iya. Tadi Om Lukman tanya sama kita semua masalah aglonema. Yang membuat Om Lukman tertarik sama aglonema itu apa? Apa ya? Padahal dari orang hukum ya Pak ya. Ya. Apa? Saya nomor 1 sama sebenarnya mau hobi. Memang tidak ada, ya mohon maaf, saya mungkin secara ekonomi apa cukup, ya, apa bukan sombong tapi tadi sebenarnya cukup. Tapi saya hobi. Waktu itu saya pandemi, saya terus terang awal pandemi nih suka aglo. Seperti orang bego gitu loh. Kalau kata orang Betawi seperti orang bego, biasa keluar rumah. Suruh di rumah saja ya. Terus ngapain? Saya dulu pelihara arwana, koi, kabulan pot, pohon buah segala macam. Menurut saya enggak aglo. Tiba-tiba mungkin tidak beda jauh lah, beda jauh dengan Om Oyo. Memang saya juga senangnya koleksi ya, alhamdulillah. Dan sejak kenal sama Om Oyo, Pak Usro, Mas Rudi, Mas Didi, alhamdulillah bukannya makin nggak suka Om, makin suka. Bahkan saya rela ini datang bela-bela ke Magelang ketemu saudara-saudara saya gitu kan. Di samping nanti sore Om Oyo juga keselamatan syukuran ya Surodo haji berdua istri, kita doain semoga hajinya mabrur. Amin. Dari aglo juga atau bukan ya? Dari aglo juga Surodo. Jadi saya kalau kata orang Jawa itu ngalap berkah bagi orang yang mau beribadah, apalagi tadi Om Oyo juga
secara personal juga baik, karena beliau juga membantu para seller-seller besar begitu. Jadi awalnya hobi, untung makin diuntungin lagi kenal sama Om Mulyo. Jadi itu jawabannya Om Mulyo. Ada lagi yang mau ditanya? Udah cukup ya? Cukup. Sudah menghasilkan apa Om dari Aglo Om? Pertanyaan saya nih harus dijawab ini. Itu kalau yang di ujung itu dulu belantik sapi, sekarang dari jual Aglo itu. Ya, kalau waktu terakhir kan yang saya bawa ke sini apa Om? BMW ya? 850 itu murni dari daun. Tapi kemarin saya jual karena buat beli tanah di depan. Jadi tanah itu sebenarnya baunya bau Aglo juga sebenarnya. Nah itu saya dimarahin sama Om Mulyo, itu kenapa dibeli tanah, harus beli Aglo lagi. Ya tetap Aglonya tetap sama seperti Mas Didi. Di rumah kan masih ada Aglo, sedikit gitu kan, tapi koleksi. Lalu kurang tinggal sini. Kalau Om Busro ini mau nyari berapa truk ada ini. Jadi jangan ditanya lah. Pusing ya. Ya mudah-mudahan para ini ya obrolan yang singkat kita ini semoga bermanfaat. Ya, Om. Tolong sekali lagi kami mohon maaf. Kami ngobrol di sini bukan untuk sombong-sombongan atau norak-norakan, tapi hadus binikmah. Bagi orang yang beriman hadus binikmah, hanya membicarakan nikmat-nikmat Allah. Semoga yang melihat tidak berpikir atau berburuk sangka. Kalau dia bisa, apa yang disampaikan teman-teman semua ini memberikan manfaat, diambil ya. Ini kita harapkan berkah, bukan untuk sombong-sombongan sekali lagi. Jadi itu aja. Akhir makasih juga Mas Agung Raka ya. Sama-sama tetap semangat terus. Iya, semangat. Terima kasih ini. Wah ini obrolannya mantap-mantap, ini pembesar Aglo ini ini penasihat, ini petani, lagi seller ini dari Toyota ya Pak Budi ya. Terima kasih Pak Budi ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi seperti Om Lukman tadi. Ini bukan untuk sombong-sombongan atau pansos, tapi mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Kita ketemu di video-video Agung Raka selanjutnya. See you. Semangat.